Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan belajar fungsi logika, ya, yang menjadi salah satu rumus yang disediakan oleh MS Excel itu untuk menguji sebuah kondisi yang bersyarat. Jadi fungsi bersyarat ini adalah suatu kondisi yang bergantung pada benar atau salahnya pengujian. Nah, di dalam penggunaan fungsi logika ini memerlukan operator perbandingan, ya, ada 6 ini yang harus dihafalkan, ya, yaitu tanda sama dengan, tanda lebih kecil, ya, tanda lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan, ya. Itu yang nanti digunakan untuk operator perbandingannya, ya. Nah, rumusnya sendiri nanti seperti ini, ya. Jadi kalau kita nanti akan menerapkan rumus if di dalam sebuah sel, maka pertama kali seperti rumus-rumus yang lain itu kita ketikkan tanda sama dengan, kemudian if, ya, lalu di dalam kurung ada logical test, ya. Logical test itu adalah sel nanti yang akan diuji, ya. Kemudian koma atau titik koma, ya, tergantung komputernya, ya, sistem komputernya ini nanti menggunakan koma atau titik koma. Yang di sini itu akan dibaca sebagai maka, gitu, ya. Jika benar, ya, maka nilai yang ada di sel logical test itu akan sesuai kondisi persyaratannya, ya, atau memenuhi persyaratannya. Jika tidak, maka salah, ya. Itu cara membacanya, ya. Nah, fungsi persyaratan itu sendiri ada yang sederhana atau sifatnya tunggal, ya. Seperti contoh di sini itu sama dengan if, lalu logical test sel, alamat sel yang akan diuji itu jika A2 lebih besar dari 50, maka naik kelas. Jika tidak, maka tinggal kelas, ya. Nah, di sini naik kelas dan tinggal kelas ini ada tanda petik ganda. Ini menggunakan tanda petik ganda itu jika, ya, nilainya di sini di selnya itu berbentuk teks atau tulisan, ya, bukan angka. Tetapi jika angka, maka tidak perlu menggunakan tanda petik ganda, ya. Ya, nanti itu diingat-ingat, ya. Oke, kita lanjutkan ke prakteknya saja biar lebih mudah, ya, dipahami. Ya, misalnya di sini untuk rumus if tunggal, ya. Jadi ada tabel rapot misalnya, ya, rapot kelas 12 SMA N1 Semarang. Seperti ini, sudah ada daftar nama dan daftar nilai dengan hasil yang belum diisi, ya, dan nanti kita mengisinya itu dengan fungsi logika tadi, ya. Dengan keterangan jika nilai lebih dari atau sama dengan 70 maka lulus, jika kurang maka gagal, ya. Jadi yang harus diisikan di sini ada dua pilihan, ya, lulus atau gagal, seperti itu, ya. Oke, kita tuliskan rumusnya di sini, ya, sama dengan rumus yang akan kita pakai adalah rumus if, ya. Nah, ini sudah ada pilihan, kita double klik saja. If logical testnya yang mana? Yang ini, ya, alamat C4, ya.
69 kan ini nilainya ya. Terus titik koma, bukan titik koma ya, tapi menggunakan tanda perbandingan itu yang dipakai ya. Jadi jika nilai itu lebih dari atau sama dengan 70, maka di sini menggunakan tanda lebih besar ya, lebih besar sama dengan 70 ya. 70 tidak diberi tanda petik ganda ya, karena ini merupakan angka ya. Kemudian maka titik koma, lulus kan gitu ya. Lulus berarti karena ini teks menggunakan petik ganda ya. Lulus ya. Kemudian titik koma, jika tidak maka gagal. Oke, seperti ini. Lalu tutup kurung, enter. Nah, hasilnya itu gagal ya, karena kenapa? Karena 69 itu di bawah nilai 70. Oke. Nah, yang berikutnya tentu saja hanya kita copy pastekan saja ya, atau kita drag ya. Kita pilih sel itu sampai di pojok kanan bawah ya, sampai berbentuk tanda plus hitam. Kita drag ke bawah atau kita paste ke bawah, copy paste ya. Nah, hasilnya seperti ini. Bambang nilai 85 maka lulus, Cahyadi 55 maka gagal, Diah 70 ya lulus, Esther 87 lulus ya. Ini lebih mudah ya. Oke, kemudian if yang lebih kompleks ya, ini ada tabel daftar nilai peserta kursus bahasa Jepang kursusku, kursus kampus Udinus ini ya, misalnya sebagai contoh. Ada nama, kemudian nama mata kuliah ya, nilai mata kuliah, Bunpo, Kaiwa, dan Kanji misalnya ya. Ini sudah disediakan datanya. Kemudian yang harus kita isikan adalah sel-sel yang warna kuning ya. Jadi berarti di sini kita harus menentukan rata-rata dari nilai-nilai yang dikumpulkan. Kemudian di kolom nilai huruf berarti nanti konversi rata-rata nilai yang sudah dihasilkan itu dikonversikan ke dalam huruf ya, dengan catatan seperti ini ya. Jika rata-rata nilai 85 ke atas maka A, 70 sampai 85 maka B, atau di bawah 85 maka B, nilai rata-rata 55 sampai di bawah 70 C, dan di bawah 55 itu D ya. Jadi kita nanti isikan di sini di kolom nilai huruf ini ya. Kemudian di kolom terakhir predikat itu ya, predikat dengan keterangan jika nilai huruf A maka predikatnya unggul, jika B baik, jika C cukup, dan jika D itu mengulang. Oke, kita isikan di sini. Rata-rata nilai berarti kita menggunakan rumus average ya, rumus rata-rata sama dengan average. Kalau sudah muncul pilihannya kita double klik aja average, lalu kita pilih range data yang akan digunakan. Ini 40, 63, dan nilai kanji. Oke, sudah. Ini range-nya berarti C14 sampai E14 ya. Lalu dalam tutup kurung enter ya. Hasil rata-ratanya sudah ada. Jadi rata-rata nilai yang diperoleh oleh Aslan adalah 49,33. Kita kopikan saja ke bawah.
Nah, ini rata-ratanya sudah kita peroleh. Nah, kemudian di kolom berikutnya itu kita konversikan rata-rata angka itu ke dalam huruf ya, dengan ketentuan seperti ini ya. Jika rata-rata 85 ke atas maka A dan seterusnya. Nah, ini ada dua pilihan ya, kita ambil dari atas atau kita ambil dari bawah ya. Nah, kalau saya yang lebih mudah itu kita ambil dari bawah ya. Karena apa? Karena nanti tanda baca operasional perbandingannya itu lebih singkat ya. Kalau diambil dari atas maka ini harus ada tanda lebih besar sama dengan, kan seperti itu ya, lebih besar sama dengan. Tapi kalau di bawah ini kan cukup menggunakan tanda lebih kecil ya. Nah, ini kita terapkan di sini. Sama dengan if ya, if kolom F ini ya lebih kecil dari 55, maka D kan ya, D karena teks atau huruf maka menggunakan tanda petik ganda D ya, titik koma. Karena ini belum selesai berarti if nya tambah lagi ya, if F14 tadi ya, F14 ya, if F14 lebih kecil dari 70 maka C ya. Titik koma lagi, if lagi, F14 masih sama itu ya, F14 lebih kecil dari 85 maka B ya. Kemudian terakhir kita tidak perlu menuliskan if lagi karena ini kan berarti jika selain itu semua ya, jika selain D, C dan B maka selalu A kan gitu ya. A ya, kita tutup dengan kurung tutup sebanyak if-nya. Ini if-nya ada berapa? Ada 3. Oke, kita enter. Nah, hasilnya muncul bahwa nilai Aslan yang rata-ratanya itu 49,33 jika dikonversikan ke dalam huruf itu hasilnya adalah D ya. Kemudian untuk yang di bawahnya kita copy pastekan saja. Nah, hasilnya seperti ini, sudah selesai. Oke. Kemudian di kolom terakhir predikat, ini dengan ketentuan seperti ini ya, jika nilai A maka predikatnya unggul, baik dan cukup. Ini lebih mudah ya karena tanda perbandingannya itu hanya menggunakan sama dengan berarti ya. Oke, kita tuliskan di sini sama dengan if logical value-nya adalah ini ya. Kita ulangi aja ya, sama dengan if G14 sama dengan A ya. A ini karena teks berarti menggunakan petik ganda, maka unggul ya, kita ketik unggul dalam tanda petik ya, kemudian titik koma
if lagi. Ini G14. Penulisan alamat itu boleh kapital, boleh tidak ya, sama saja nanti akan terbacanya. G14 sama dengan B titik koma, atau maka baik ya. Kemudian titik koma lagi, if G14 sama dengan C, maka cukup, dan jika tidak maka mengulang, misalnya mengulang. Oke, kita tutup dengan kurung tutup sejumlah if yang tadi ada, itu 3 ya. Bentar. Nah, ini hasilnya seperti ini, berarti aslan ini nilai D mengulang. Kita copy paste kan ke bawah. Ya, sudah selesai. Ya, jadi ini kira-kira penjelasan untuk penggunaan rumus logika di dalam MS Excel. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Anda bisa latihan sendiri dengan mengekspor ya, dengan contoh-contoh yang lain. Ya, kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.